Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Banjar TV yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah, marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, nikmatul iman wal Islam. Nikmat kita masih dipanjangkan umur, nikmat kita diberi kesehatan oleh Allah, nikmat yang paling mulia dijadikan kita umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam kita curahkan keharibaan pemimpin seluruh umat manusia yang telah menunjukkan jalan daripada jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Banjar TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pertemuan yang telah lalu kita membahas 4 amalan yang sulit untuk kita menjalankan. Pada pertemuan yang kemarin kita membahas yang pertama, yaitu amarah, memaafkan ketika kita marah. Alangkah sulitnya apabila kita marah lalu kita memaafkan orang tersebut. Adapun yang kedua, wal jud fil usrah. Yang kedua, bermurah hati ketika kita dalam keadaan fakir. Pemirsa Banjar TV yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang-orang yang kaya mereka bermurah hati, memberikan bantuan-bantuan, wajar karena mereka diberikan harta lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sangat kita banggakan atau sangat mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang dalam keadaan pas-pasan, bisa dikatakan fakir, lalu dia memberikan harta walaupun sedikit. Ini yang dikatakan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, amalan yang sulit kita jalankan tapi mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang kaya memberikan bantuan hal yang wajar karena mereka diberikan harta oleh Allah. Namun sering kita melihat ada orang yang kerjanya mengumpulkan daripada sampah-sampah, lalu dia menabung dan menabung. Untuk apa? Di antaranya untuk berkorban. Dibelikan 1 ekor kambing untuk berkorban. Alangkah pahala yang akan diberikan oleh Allah. Alangkah beratnya seseorang yang keadaannya saja dalam keadaan pas-pasan, namun dia masih ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, masih menginginkan untuk menyumbangkan sedikit hartanya walaupun dalam keadaan yang susah. Ini pahalanya jauh lebih besar daripada orang yang diberikan harta oleh Allah lalu dia menyumbangkan hartanya. Pemirsa Banjar TV yang dimuliakan oleh Allah, adapun yang ketiga, bahwasannya amalan yang sulit dilakukan, wal ifatu fil khulwati, yaitu memelihara diri dari yang haram ketika kita sendirian ataupun dalam keadaan beramai-ramai. Dikatakan sulit oleh Imam Ali karamallahu wajhah karena bisikan-bisikan hati, bisikan-bisikan iblis
yang selalu menggoda daripada manusia, kita harus meninggalkan daripada perbuatan-perbuatan yang haram walaupun kita dalam keadaan sendiri. Yang terakhir yaitu Al-Imam Ali, beliau menyampaikan waqulul haq liman yakhafu aw yarjuh. Apa kata Imam Ali yang keempat? Mengatakan sesuatu yang hak, baik kepada orang yang disenanginya atau orang yang mengharapkannya. Sehingga Allah menyatakan di dalam Al-Quran, kulil haq walau kana murrah. Katakan kebenaran itu kebenaran walaupun kebenaran itu pahit. Pemirsa Banjar TV yang dirahmati oleh Allah, memang kadang kita mengatakan yang hak itu berat, karena sudah pasti kita akan mendapatkan daripada orang-orang yang mengomentari kita, bahkan menjatuhkan kita, bahkan menjauhi kita. Kadang kita takut dengan apa yang akan dilakukan oleh manusia, tapi kita tidak pernah takut dengan apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang mengerti, lalu mereka yasah dengan apa-apa sehingga yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Na'udzubillah min dzalik. Ini diantara yang disampaikan oleh Imam Ali, 4 amalan yang sulit bagi kita untuk menjalankan. Yang pertama, memaafkan ketika kita marah. Yang kedua, bermurah hati ketika kita dalam keadaan fakir, keadaan pas-pasan, kita menjadi bermurah hati. Yang ketiga, yaitu memelihara diri daripada yang haram walaupun kita dalam keadaan sendiri. Yang keempat, mengatakan sesuatu yang hak itu hak, yang batil itu batil, walaupun seluruh manusia mencekam kita, memurkai kita, mengatai kita. Kita mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.